Hari ini saya berada di dalam salah satu terowongan saluran pembuangan paling menakutkan yang pernah saya jelajahi di channel ini. Selokan ini sangat besar, ada bagian-bagian yang bahkan belum pernah dijelajahi sama sekali. Jadi hari ini kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelajahi selokan ini dan melihat hal-hal gila apa yang bisa kita temukan. Dan sayangnya buat saya bukan satu-satunya yang suka nongkrong di selokan. Kabar burungnya, ada seluruh sekte pemuja setan yang tinggal di sini. Jadi mari kita coba untuk tidak bertemu dengan mereka hari ini. Karena kalau saya bertemu siapapun di sini, saya habis. Hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk seluruh sistem terowongan ini. Jadi kalau terjadi apa-apa, selesai sudah. Saya tidak punya tempat untuk lari. Dengan semua itu sudah dikatakan, mari kita lihat apa yang tersembunyi di sistem saluran pembuangan terbesar di Amerika. Memasuki terowongan gelap, saya tidak akan berbohong kepada kalian, saya cukup gugup. Bukan hanya karena apa yang mungkin saya temui, tapi yang lebih parah, siapa yang mungkin saya temui. Oke teman-teman, tempat ini benar-benar menyeramkan. Dan mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya, tapi sebenarnya saya agak takut gelap. Apa itu tadi? Seseorang berteriak. Apa yang sebenarnya baru saja saya datangi? Kita bahkan belum 5 menit di sini. Ini seperti adegan di film horor. Kenapa ada mainan anak-anak di sini? Kita sudah masuk sekitar 1000 kaki ke dalam saluran pembuangan dan ini adalah hal pertama yang kita temui. Apa? Lihat, ada lagi satu. Apa-apaan ini? Ya ampun teman-teman, ini pasti hal paling menyeramkan yang pernah saya lihat akhir-akhir ini. Dan ini apa? Apa? Lihat wajahnya. Ya ampun, itu benar-benar menyeramkan. Apa-apaan ini? Ya, maksud saya ini bahkan bukan cuma menyeramkan, tapi juga bikin nggak nyaman. Kenapa ini ada di sini? Saya punya banyak pertanyaan. Apa ada anak-anak yang main di sini? Ya, sepertinya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah terus menjelajah dan lihat apa lagi yang ada di sini. Apa itu tadi? Sama sekali tidak. Ya ampun teman-teman. Oke, jadi mungkin ada orang lain di sini, mungkin juga tidak. Apakah itu jejak kaki? Itu bukan jejak kakiku teman-teman. Ada orang lain di sini bersama kita. Halo? Ada orang? Jika ada orang di sana, ketahuilah aku terlatih dalam karate. Tidak, aku tidak. Aku akan menghajarmu. Wah, tunggu. Apa-apaan ini? Ya ampun, apa yang baru saja kutemukan? Oke, itu tidak terduga. Apa itu? Ini tajam. Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka akan setajam itu. Baiklah, jadi kita punya alat misterius yang asal-usulnya tidak diketahui. Dan benda ini jelas tidak seharusnya ada di saluran pembuangan. Kalau ada yang tahu ini apa, beritahu saya di kolom komentar. Karena jujur saja, ini mungkin senjata paling gila yang pernah saya temukan. Maksud saya, setidaknya saya pikir ini senjata. Lihat saja bilahnya. Maksud saya, itu tajam dari ujung sampai ke pangkal. Itu pisau yang sangat besar. Ini bukan benda yang dibawa malaikat maut. Seperti, apa ya namanya? Apa sebutannya? Seperti alat pemanen jiwa yang besar itu. Mungkin itu bukan namanya, tapi itu yang akan saya sebut. Ada alasan khusus kenapa kita menuju ke sumber suara itu? Ya, karena saya punya alat pemanen jiwa dan mereka tidak. Lihat terowongan ini teman-teman, saya rasa kita harus masuk ke sini. Itu kelihatan keren banget. Terowongannya panjang sekali ke dalam. Saya juga pikir siapapun yang ada di bawah sini mungkin tidak akan masuk ke sini. Jadi ini mungkin tempat paling aman untuk saat ini. Baiklah teman-teman, ayo kita coba saja. Ya, sepertinya kita akan meninggalkan pemanen jiwa di sini. Tempat ini benar-benar menjijikan. Ayo, aku terlalu gemuk. Ayo, tinggal beberapa ratus kaki lagi. Ya Tuhan, airnya berlendir banget. Baunya juga busuk banget. Ya Tuhan, aku bisa merasakan tulang rusukku mau patah. Kurasa kita berhasil, teman-teman. Setelah merangkak melalui terowongan yang terasa tak berujung, aku sampai di sebuah ruangan besar yang belum pernah kami jelajahi. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa aku akan sangat menyesal telah memilih terowongan ini. Oke, kita berada di bagian baru dari saluran pembuangan. Dan jujur saja, aku benar-benar tidak tahu di mana kita sekarang. Tapi sepertinya kita akan segera mengetahuinya. Wow, apakah itu benar-benar pintu Palka? Sepertinya kita baru saja menemukan pintu Palka di tengah saluran pembuangan. Mari kita lihat kemana itu mengarah. Tidak kemana-mana, tapi aku kasih tahu satu hal. Aku ingin lihat siapapun yang berani mendekatiku dengan senjata ini. Ini berat sekali. Apakah itu helm sepeda? Lihat itu teman-teman, kita punya es. Oh tidak, ada apa ini?
Teman-teman, apa-apaan ini? Itu pasti cuma lelucon, nggak mungkin. Seseorang baru saja menaruh kapak di helm sepeda anak-anak, tapi itu benar-benar terlihat menyeramkan. Aku rasa aku belum pernah menemukan sesuatu seperti ini. Iya, itu tertanam di situ. Aku bahkan nggak yakin aku bisa mengeluarkannya. Tidak, bagaimana kalau itu bukan lelucon? Tentu saja itu lelucon. Kenapa ada kapak di helm sepeda anak kecil? Maksudku, itu gila. Terlalu gila untuk jadi kenyataan. Maksudku, aku harap begitu. Maksudku, itu memang kapak asli. Itu memang tidak terlalu bagus. Tapi aku cukup yakin mereka hanya mencoba menakuti kita. Ini seperti properti film. Yah, seberapa menakutkan dan berpotensi jadi pertanda buruk pun barang-barang ini, ayo kita lanjutkan dan lihat apa lagi yang ada di sini. Wah, apa yang kita punya di sini? Ada semacam terowongan kecil yang bercabang. Ada sesuatu di belakang sana, lihat itu. Ada benda kecil berwarna merah. Aku nggak tahu itu apa, tapi sepertinya aku harus merangkak masuk ke sana dan mencari tahu kan? Ya ampun teman-teman, baunya benar-benar busuk. Aku bisa merasakan udara panas, udara limbah panas yang keluar dari terowongan ini. Baiklah, sepertinya sudah waktunya aku masuk ke terowongan selokan yang menjijikan ini. Teman-teman, wow, ini parah banget. Panas sekali. Kenapa panas? Lihat itu. Bro, kita nemu mainan pistol Nerf, teman-teman. Keren banget. Ini kayak senapan sniper Nerf mini. Masih bisa dipakai nggak ya? Astaga, masih bisa. Berapa kali aku nemu pistol Nerf di selokan sebelumnya, teman-teman. Ini kayak udah yang ke-10 kalinya. Maksudku, keren banget. Ada gambar ular di bagian depannya. Apa itu tadi? Apa ada orang lain di sini? Halo? Apa tadi? Teman-teman, aku nggak tahu, tapi aku sudah mendengar suara-suara aneh sejak kita masuk ke sini. Aku rasa mungkin ada seseorang di bawah sini. Ayo kita keluar dari sini. Teman-teman, aku agak takut. Itu sudah kedua kalinya kita mendengar suara aneh di terowongan ini. Dan ingat, kita ini sekitar 1 mil di bawah tanah. Seharusnya tidak ada orang lain di sini. Aku mulai berpikir rumor tentang adanya sekte di bawah sini mungkin lebih dari sekedar rumor. Aku sudah berjalan sekitar 1 mil sekarang. Dan kita baru saja menemukan sesuatu yang sangat keren. Lihat ini. Itu seperti gelondongan kayu sebesar itu yang tersangkut di langit-langit di sini. Benda itu mungkin beratnya sekitar 200 pon. Lihat betapa goyahnya benda itu. Ya Tuhan, astaga. Kalau aku tidak hati-hati, benda itu bisa saja menghancurkanku. Astaga. Itu membuktikan kalau terowongan-terowongan ini jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu bisa tertimpa kayu yang jatuh 1 mil di bawah tanah. Siapa yang menyangka hal seperti itu? Mengikuti terowongan semakin dalam ke dalam kegelapan, tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan penemuan liar berikutnya. Tidak. Ini pasti bercanda. Kalian pasti sedang mengerjaiku. Aku baru saja berjalan ke terowongan kecil ini dan ada tengkorak di dalamnya. Tunggu, apa itu asli? Tidak mungkin itu asli. Itu bukan tengkorak asli. Tapi aku harus bilang, benda itu terlihat cukup nyata. Tunggu sebentar. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali untuk memasukkan tanganku ke sana. Mari kita lihat apakah kita bisa menyingkirkan tongkat ini. Bisa nggak ya? Nggak. Bahkan nggak bisa menjangkaunya. Menjauh? Ayo dong, ya Tuhan. Pergi dari sini. Sebenarnya aku agak gugup, teman-teman. Awalnya aku pikir ini cuma lelucon, tapi benda ini benar-benar terlihat seperti tengkorak manusia asli. Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri. Rasanya juga nyata. Apa-apaan ini? Ya ampun, oke. Aku benar-benar nggak tahu itu nyata atau enggak, teman-teman. Nggak mungkin itu nyata. Tunggu dulu. Enggak, itu pasti tengkorak kadaver atau semacamnya. Itu benar-benar menakutkan. Bisa nggak kita bahas kenapa ini ada di selokan, apalagi tersembunyi di terowongan acak? Maksudku, ini benar-benar aneh. Enggak, aku cuman miring. Enggak. Itu malah bikin tambah seram. Aku nggak bohong. Ini pasti ada hubungannya sama sekte di sini, guys. Nggak ada orang yang bawa sisa-sisa manusia ke terowongan selokan begitu aja. Aku nggak enak badan, tapi kayaknya kita harus terus jalan. Kalian tahu guys, seangker apapun tempat ini dengan kapak dan tengkoratnya, aku bersyukur banget kita belum ketemu orang di sini. Kalau aku lihat seseorang berdiri di sini pakai jubah, nggak ada tempat buat aku lari. Aku benar-benar terjebak. Wow, itu jelas-jelasnya seharusnya ada di sini.
Ya ampun, itu seperti sebuah kotak atau semacamnya. Oh, Bau sekali. Aku nggak tahu apakah ada makanan di dalamnya, tapi aku baru saja mengangkatnya dari air dan langsung tercium bau busuk seperti bau pembusukan. Itu menjijikkan. Kamu bisa tahu kalau benda itu belum terlalu lama berada di air. Benda itu benar-benar bebas dari alga. Ya ampun, baunya sangat busuk. Aku bahkan tidak bisa membicarakannya. Oke teman-teman, kita akan mengangkat ini. Ya ampun, baunya sangat busuk. Apa yang ada di dalam sini? oh, kalian dengar itu? Ya ampun, kedengarannya seperti ada sesuatu di dalam sini. Dan memang terasa seperti itu. Benda ini cukup berat. Maaf, aku benar-benar tidak tahan dengan baunya. Ya ampun teman-teman, baunya benar-benar busuk di sini. Ini bahkan bukan bau selokan, ini bau dari apapun yang ada di dalam kotak ini. Oke, semoga saja ini bukan bekal makan siang seseorang yang sudah busuk. Apakah begini cara membukanya? Ya ampun, banyak banget pisaunya. Apa? Bro, nggak mungkin. Lihat berapa banyak pisaunya. Masih keluar terus. Lihat berapa banyak pisau di kotak makan itu. Ada sekitar 15 di sini. Dan masih ada lagi. Ya, itu nggak bagus. Dan baunya juga sangat busuk. Ya ampun kalian. Gue berharap kalian bisa mencium betapa busuknya ini. Sebenarnya enggak deh. Tapi coba bayangkan bau yang benar-benar busuk. Dan nggak ada karat di pisau-pisau ini. Semuanya masih bersih. Ini belum terlalu lama di sini. Mungkin baru beberapa hari. Biasanya kalau gue nemuin barang di selokan itu penuh karat dan lumut. Tapi enggak, yang ini masih bagus banget. Jadi, seberapa besar kemungkinan kalau sekte itu yang ninggalin barang-barang ini di sini? Maksud gue, ini nggak kelihatan satanis banget menurut lo? Sekotak pisau begini, ini jelas bukan barang orang normal. Dan gue juga nemuin tengkorak mungkin sekitar 300 meter dari sini. Kayaknya kita lihat dulu ada apa lagi di sekitar sini, tapi ini sama sekali nggak bagus. Sepertinya semakin dalam gue masuk ke terowongan ini, semakin banyak hal aneh yang gue temuin. Dan nggak lama setelah itu, gue nemuin sesuatu yang benar-benar menghancurkan sisa rasa aman yang masih gue punya. Waduh, ada apa nih di sini? Apa? Ya ampun. Apa semua ini? Kita punya apa saja di sini? Ya ampun. Apa semua barang ini? Ada papan di sini. Ada huruf dan angka di atasnya. Kalau ada yang tahu ini apa, beritahu saya di kolom komentar. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Bau sekali. Ya, kami juga punya, saya tidak tahu ini apa. Tumpukan batu bata dan ini berlendir. Apa itu? Itu kotoran. Saya rasa itu kotoran. Apa? Iya, kita memang diselokan. Iya, kamu benar. Saya seharusnya tidak menyentuh benda coklat sembarangan. Lihat itu, ada juga peluru di sini. Itu cukup keren. Ini peluru senapan yang belum ditembakkan. Saya tidak yakin kenapa ada di sini, tapi cukup keren. Saya benar-benar bingung apa tujuan semua barang ini di sini. Kalau ada di antara kalian yang bisa menangkap hal yang saya lewatkan, beritahu saya di kolom komentar. Karena saya benar-benar tidak mengerti. Apa semua barang ini? Maksud saya, semua ini terasa sangat menyeramkan, tapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Jadi, mari kita terus berjalan dan lihat apa lagi yang ada di sini. Wah, itu pisau ya? Ada 2 pisau? Ya ampun, itu kelihatan menakutkan banget. Bro, itu pasti benda-benda setan. Lihat deh pisaunya. Ada gambar kelelawarnya. Saya yakin dua-duanya juga sama. Itu cuma versi kecil dari satu sama lain. Gila banget. Saya nggak bohong, saya benar-benar pengen simpan ini. Maksud saya, selama ini belum pernah dipakai buat pengorbanan manusia, saya bakal simpan ini. Bentuknya keren banget. Kamu tahu, saya nggak terlalu jauh dari altar aneh itu. Saya penasaran, apakah benda-benda ini tadinya ada di sana lalu mengapung ke sini? Saya nggak tahu, tapi tetap saja ini sangat menarik. Menakutkan, tapi menarik. Teman-teman, itu apa? Apakah itu lentera? Saya rasa iya. Itu seperti lentera tua yang tergantung di dinding. Benda itu kuno banget dan juga bukan sesuatu yang saya harapkan untuk ditemukan di tengah-tengah selokan. Tapi saya nggak akan bohong sama kalian teman-teman. Semakin saya pikirkan, semakin menakutkan ini jadinya. Coba pikir deh, apa yang dihasilkan lentera? Cahaya. Siapa yang menggunakan cahaya? Manusia. Kita di mana? Di sebuah terowongan tempat manusia seharusnya nggak ada. Kalian ngerti maksud saya kan? Mungkin ada orang di bawah sini. Ini semacam membuktikan kalau ada orang di sini. Baiklah, kita akan menggantungnya kembali di sana.
Maksud saya, kita akan meninggalkannya di situ saja. Setelah berjam-jam menjelajah tanpa henti melalui terowongan yang luas, saya tiba di sebuah ruangan besar berdinding bata yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak tahu kalau ruangan ini akan berisi beberapa hal paling gila yang saya temukan hari ini. Teman-teman, kita sudah merangkak di terowongan ini sekitar 200 kaki, dan saya pikir saya melihat sebuah jalan keluar. Mungkin ini mengarah ke ruangan yang lebih besar. Kedengarannya seperti suara air mengalir, jadi saya pikir ini keluar di sini. Kalau saya bisa memaksa diri masuk sedikit lagi. Kita hampir sampai, teman-teman. Saya merasa seperti mematahkan semua tulang saya. Ada sebuah ruangan, ya ampun, ini besar sekali. Ini seperti sebuah bukaan yang sangat besar. Ada begitu banyak pintu. Ini sangat dingin. Ya ampun. Wah, ya Tuhan, aku bahkan tidak menyadari ini. Wah, ada seperti altar. Apa? Apa ini? Ini seperti sebuah perabot besar di tengah-tengah selokan. Lihat engselnya. Aku pikir ini sebuah kotak. Kotak besar atau peti. Ini sangat berat. Ayo. Yo, apa itu benda emas yang menonjol? Aku bahkan tidak menyadarinya. Tunggu, apa? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Apa ini sebenarnya? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tunggu, ayo. Ya, itu pisau. Teman-teman, lihat itu. Itu adalah bilah seperti belati ritual. Dan itu menusuk ke sesuatu yang berhubungan dengan ilmu sihir, seperti bagan dan altar. Aku tidak tahu itu apa. Oke, kita letakkan saja dulu. Dan aku ingin memeriksa kotak ini lebih lanjut karena bisa saja ada sesuatu yang gila di dalamnya. Maksudku, mengingat semua hal aneh yang kita temukan di sini hari ini, siapa tahu apa yang ada di dalam kotak ini? Aduh, aku baru saja menendang sesuatu. Apa? Aku baru saja menendang itu dengan kakiku. Kalian lihat nggak? Aku rasa itu tadi pisau. Tunggu, kemana perginya? Itu memang pisau? Tunggu. Kemana perginya? Kemana perginya? Kemana perginya? Astaga, teman-teman, itu bukan pisau, itu pedang. Pedang lengkap. Bro, ini gila banget. Itu seperti pedang asli. Kayaknya ini ada sarungnya. Bisa kita harus dibuka dulu atau bisa langsung saja? Kalian lihat itu? Astaga. Nggak mungkin, itu tajam juga. Itu asli, itu benar-benar pedang asli 100%. Lihat benda itu. Menurutmu ini sudah berapa tua? Kelihatannya kuno banget. Itu bisa jadi dari tahun 1700-an atau 1800-an. Dan itu benar-benar pedang asli, teman-teman. Ini bukan mainan. Ini benar-benar seperti pedang kesatria atau semacamnya. Ini mungkin sudah ada di sini lebih lama daripada kotak ini. Maksudku, lihat betapa berkaratnya bilahnya. Bro, aku pasti akan bawa pulang itu 100%. Itu keren banget. Tapi mari kita simpan dulu dan selidiki kotak ini sedikit lagi karena kita masih belum membukanya. Mari kita lihat apakah aku bisa mengangkatnya. Ya ampun, ini berat banget. Enggak, aku hampir nggak bisa menggerakkan benda ini, teman-teman. Oke, mungkin kita agak terlalu berisik. Aku nggak mau ketahuan di sini. Ayo. Ya ampun, ini menindih kakiku. Benda ini mungkin beratnya sekitar 400 pon dan semuanya menimpa kakiku. Ya ampun, sakit banget. Aku nggak lihat apa-apa di dalamnya. Bisa kita coba buka? Aku rasa ini pengaitnya. Gimana caranya? Diputar ya. Satu sudah kebuka. Aku rasa itu sudah terbuka. Mungkin ini sudah terbuka, teman-teman. Aku nggak tahu. Mari kita lihat. Bisa kita angkat tutupnya? Kita berhasil. Saat yang menentukan. Kita akan melihat apa yang ada di dalam kotak ritual di tengah selokan. Lihat semua barang di sini. Yo, lihat tutup kotaknya. Astaga, kamu benar. Ada simbol-simbol yang dilukis di situ. Itu menyeramkan, teman-teman. Aku penasaran, itu artinya apa? Ada seperti huruf T, huruf V dengan garis di tengahnya, tanda seru, gambar Waldo, dan tulisan selamat malam di sini. GN. Oke, kalau ada yang tahu arti simbol-simbol ini, kasih tahu di kolom komentar, karena ini agak gila. Lihat semua benda di sini. Ya ampun, itu seperti perhiasan. Banyak banget perhiasannya. Teman-teman, ini mungkin perhiasan terbanyak yang pernah saya temukan saat menjelajah. Saya rasa tidak ada yang benar-benar mahal, tapi tetap saja keren. Lihat itu. Ada botol kecil dengan entah itu pil, saya rasa itu batu permata. Itu botol kecil berisi batu permata. Aduh, sial. Bro, ada sesuatu yang baru saja menggigit atau mencubit saya atau semacamnya. Aduh, sial, itu sakit banget.
Apa ada sesuatu yang hidup di sini? Itu benar-benar nyepit aku. Apapun itu. Saya sudah dapat pelakunya. Lihat, ada lobster air tawar di sini. Gimana kamu bisa masuk ke sini, bro? Bro, kamu nggak seharusnya ada di sini. Tunggu, astaga, sini. Itu sakit banget. Saya benar-benar nggak mau dicubit lagi. Jauhi harta karunku, bro. Saya dapat dia. Lihat tuh. Astaga, teman-teman, ini lobster air tawar beneran. Dia juga gede banget. Oke, kita lepasin kamu, bro kecil. Baiklah, kembali ke selokan sana. Teman-teman, ada banyak banget barang di sini. Ini apa ya? Apa itu serbet? Bukan, itu barang-barang ilmu hitam. Itu kayak benda ritual gitu. Oke, kita biarin aja di situ. Apalagi yang ada di sini? Wah, lihat itu. Keren juga ya. Aku penasaran, itu terbuat dari emas nggak ya? Bentuknya kayak, entahlah, cangkir kecil atau semacamnya. Itu terbuka. Apa itu? Ada banyak benda di sini. Kelihatannya seperti daun-daunan atau ganggang atau semacamnya. Baunya lumayan enak. Sekali lagi, aku mungkin akan menebak ini ada hubungannya dengan semacam ritual sekte. Jadi, aku akan tinggalkan saja di situ. Teman-teman, lihat semua botol kecil ini. Ada sekitar 20 di sini dan semuanya penuh dengan batu permata. Oke, mari kita buka salah satu dari benda ini dan lihat isinya. Sepertinya tertulis kuarsa ungu. Kita kaya, teman-teman. Lihat itu. Aku punya segenggam batu permata di sini. Kalau ada yang tahu berapa nilai barang ini, kasih tahu aku di kolom komentar, karena aku rasa aku mungkin jadi jutawan. Ini bisa jadi barang senilai ribuan dolar di sini, teman-teman. Jadi aku dapat sebagian juga kan? Sebagian dari apa? Sebagian dari itu, harta karun. Harta karun apa? Tidak ada harta karun. Memang tidak pernah ada harta karun. Apa yang kamu bicarakan? Jadi kamu benar-benar tidak akan memberiku sedikit pun dari itu. Yang mana? Tidak ada apa-apa di sini, bro. Ini kosong. Apa yang kamu bicarakan? Astaga. Bro, kadang-kadang kamu suka aneh sendiri. Meskipun sayangnya peti ini kosong, aku siap lanjut dan lihat apa lagi yang ada di bawah sini. Maksudku, air ini dalam dan gelap banget. Siapa tahu apa lagi yang ada di sini. Ya, aku terus mencari harta karun. Tapi makin jelas kalau aku sudah menemukan semua yang bisa kutemukan di area ini. Yang berarti saatnya aku mencoba kembali ke permukaan. Tunggu dulu, sebentar. Apakah terowongan ini atau tempat kita datang tadi? Oke, sepertinya aku tersesat, teman-teman. Tunggu, aku rasa ini terowongannya. Apakah kita benar-benar di terowongan yang benar sekarang? Ini mungkin, pasti, kemungkinan besar terowongan yang benar. Ya ampun, itu dia. Itu pintu keluarnya. Ya, cahaya matahari. Ya, akhirnya kita berhasil keluar. Kita dapat banyak harta karun dan kita bahkan tidak dikorbankan oleh sekte. Itu luar biasa. Petualangan hari ini benar-benar gila. Dan menurutku wajar kalau dibilang mungkin memang ada sekte di dalam sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian punya tempat gila yang ingin aku jelajahi, kasih tahu di kolom komentar. Karena aku baca semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.